Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan di tahun 2024 ini, saya akan bikin satu konten. Kontennya ngabuburit di Milan. Hari ini kita akan jalan dari Largo Cairoli. Di depan kita itu ada kayak benteng namanya Castello Sforzesco. Nah, di Largo Cairoli ini kita bisa lihat ada patung besar seorang tokoh sejarah naik kuda. Tokoh sejarah ini adalah Giuseppe Garibaldi. Dia adalah tokoh sejarah yang menjalani kehidupan penuh dengan petualangan, termasuk menjalankan tugasnya sebagai nelayan, pelaut, dan tentara. Bahkan beberapa aktivitasnya membawanya sampai ke pengasingan di Afrika. Dan juga dia juga sempat tinggal di Amerika Selatan. Bahkan sampai suatu titik dia tinggal di New York. Dari sini kalian bisa naik berbagai jenis tram. Ada tram nomor 4, kalau nggak salah ya. Iya, nomor 4, benar. Itu bisa membawa kalian dari Largo Cairoli ini menuju ke area Chinatown di Milan. Namanya Paolo Sarpi. Mungkin di video berikutnya kita akan coba ya. Kalian juga bisa naik tram tua. Ada tram tua nomor 1. Itu bisa juga sampai ke stasiun Centrale, stasiun pusat di kota Milan. Dari sini kita akan nyebrang ke arah Via Dante yang akan membawa kita ke Katedral Duomo di kota Milan. Udah kuning, udahlah daripada lari-lari, kita tunggu aja sampai lampu merahnya berganti kembali ke warna hijau. Oh ya, di Largo Cairoli ini ada juga stasiun metro subway. Jalurnya jalur merah. Ini M1. M1 itu bisa juga membawa kita sampai ke Duomo. Jadi di bawah jalur yang mau kita jalanin ngabuburit hari ini itu ada jalur kereta bawah tanah yang bisa langsung sebenarnya dari sini naik metro subway, turunnya pas di depannya Katedral Duomo. Tapi kita jalan kaki aja ya, kan namanya ngabuburit ceritanya. Gimana puasanya hari pertama? Sahurnya lengkap dan mewah kayaknya ya, masih hari pertama ya. Nanti ntar di ujung-ujung makin berkurang. Lama-lama nasi pakai mie instan, pakai telur ceplok biar cepet aja mepetin ke waktu imsak. Yuk kita jalan lagi. Ini adalah Via Dante. Nah, di area ini kalian sudah bisa mulai menemukan berbagai macam jenis toko. Jadi kalau misalnya mau belanja, bisa belanja di sini. Ada, kalau nggak salah sebelah kanan tuh ada Swarovski tadi. Terus banyak toko-toko baju. Di sebelah kiri kalau nggak salah, oh iya tuh kelihatan tendanya, ada McDonald. Kalau misalnya mau buka puasa di McDonald bisa juga sih. Tapi di sini karena mayoritas tidak berpuasa, jadi ya semua jalan normal aja kayak biasa, tetap terbuka. Jadi kita yang menahan diri, jangan mengharapkan mereka akan pasang tirai, nggak akan kejadian kalau di sini ya. Yuk sambil jalan terus, sambil ngelewatin berbagai macam jenis toko-toko. Di sini juga ada banyak kafe. Kalau misalnya kalian mau nyemil-nyemil sore, nyemil habis maghrib kalau lagi puasa kali ya. Nah, ini tempatnya enak, tapi biasanya terkenal sebagai tempat bukan tourist trap sih, tapi emang lebih mahal. Nah tuh, itu rajin tuh pada pakai jas rapi-rapi tuh, nawar-nawarin. Mereka bisa berapa belas bahasa kali nawarin semua orang. Bahkan saya pernah dengar ada yang nawarin pakai bahasa Indonesia buat kita makan di sini. Segitu banyaknya orang Indonesia di Milan. Nah,
Via Dante itu namanya dari nama seorang penyair Italia bernama Dante Alighieri. Nah, Dante itu penyair Italia yang hebat. Dia terkenal dengan karyanya The Divine Comedy. Itu puisi epik yang merupakan salah satu karya sastra paling terpenting di dunia barangkali. Nah, terus kita jalan lagi mengikuti sepanjang Via Dante. Untuk bulan puasa kali ini di tahun 2024 suasananya lebih enak karena jadwalnya bergeser maju atau bergeser mundur, bergeser lebih ke awal tahun barangkali paling tepatnya. Sekarang kan masih di bulan pertengahan Maret kan, di tanggal 12-an, dan suhunya tidak terlalu panas, terus waktu siangnya juga nggak terlalu panjang. Jadi kalau sempet ngerasain dulu waktu saat bulan puasa itu bertepatan sama musim panas, ampun. Kalau kalian ngebayangin tinggal di Eropa itu selalu dingin, kayaknya nggak begitu kenyataannya. Kalau lagi musim panas itu suhunya tertinggi yang pernah saya rasain itu sampai sekitar 40, hampir 42 derajat tahun 2015. Dan itu kalau nggak salah bertepatan dengan momen-momen puasa dan panjang siangnya. Jadi kita bisa ngarepin mulai imsak itu masih sekitar jam 2-an pagi. Nanti baru ketemu azan maghrib lagi tuh jam 10 malam barangkali. Itu bener-bener terasa banget, paling terasa. Dan panasnya kering, nggak ada angin. Oke, sambil jalan. Di sini ada Piccolo Teatro, masih di area Via Dante. Kalau misalnya kalian senang nonton teater, seni, di sini tempatnya. Nah, kalau udah buka juga tuh Lovolio itu tempat gelato, es krim. Tadi kita juga ngelewatin ada Five Guys ya, restoran cepat saji dari Amerika yang menyajikan burger sama ada hotdog juga kalau nggak salah. Wah, ternyata ada yang dagang pinggir jalan juga di Milan ya. Ya, ini mereka jual berbagai karya kerajinan tangan dan batu-batu, nggak tahu, bukan batu mulia sih, kayaknya sih batu-batu antik gitulah. Kita jalan lagi sambil menuju ke Duomo. Nah, piazza berikutnya kalau nggak salah harusnya Cordusio ya, Piazza Cordusio. Ini area ini didedikasikan khusus untuk pejalan kaki. Jadi kita nggak akan ngelihat ada mobil lewat atau motor lewat. Nah, tapi di depan kita ini yang sekarang, nah tuh kalau ada tulisannya Areo Pedonale, terus di strip merah. Nah, bagian ini bagian normal lagi nih, bagian mobil, motor, bahkan tram juga pada lewat di sini. Jadi hati-hati nyebrang, selalu ikutin aturan dimanapun juga, nunggu lampunya hijau. Wah, saya selalu senang kalau lewat sini. Ini tram nomor 19, ini tram tua yang ada di Milan. Ada banyak banget tram tua yang masih beroperasi di kota Milan. Ini yang depan kalau nggak salah dia langsung ke Stadion San Siro. Oh iya benar, ini tram nomor 16. Nah, tram nomor 16 ini bisa langsung membawa kalian menuju ke Stadion San Siro. Oh iya, saya juga ada sih satu video lagi tentang Stadion San Siro, tur di dalamnya. Nanti kita coba publish lagi kali ya video yang itu ya. Gitu. Oh iya, kalau kalian lagi ada di kota Milan dan pengen muter-muter naik transportasi umum, itu enak sekali, mudah sekali.
Satu tiket yang bisa dibeli dengan harga 2 euro 20 sen, berarti sekitar berapa tuh? Kalau 1 euro 17.000, berarti hampir sekitar 45 ribuan barangkali ya, nggak sampai 50 ribu. Itu berlaku buat 90 menit dan kalian bisa nyoba semua transportasi publik. Bisa naik subway, bisa naik tram tua atau tram manapun juga, dan bisa juga buat metro, tram, oh ya, bis. Kalian juga bisa naik bis selama waktu 90 menit. Atau ada juga sih kalau nggak salah yang hariannya, harga tiketnya kalau nggak salah sekitar berapa ya, 13 euro barangkali ya. Nanti deh saya bikinin satu video lagi isinya tentang tips bagaimana explore kota Milan dengan menggunakan transportasi publik. Nah, ini kita sekarang sudah memasuki area berikutnya, namanya Piazza Cordusio. Piazza Cordusio, nah tuh ada logo M warna merah. Setiap kali kalian lihat logo M warna merah di kotak, itu berarti tangga ke bawah itu menuju ke stasiun subway, stasiun metro. Nah, ini masih di jalurnya M1, jalur merah, itu jalur metro paling tua, pertama yang ada di kota Milan. Kalau tidak salah mulai dibuka itu dari tahun 1964 ya, kalau nggak salah. Nah, berjejer di depan ini, kalian lihat ada sepeda warna putih hijau, ada warna oranye, ada skuter listrik warna biru itu. Nah, ini semua itu bisa disewa. Kalian cuma butuh download aplikasinya, terus di-connect sama sistem payment. Kalau saran, biar mudah dan biar aman, lebih baik bikin akun PayPal. Jadi bisa dengan mudah terkoneksi dengan sistem payment dan nyobain nih keliling kota naik sepeda ini nih. Ini kalau udah mulai anget kayak sekarang 15 derajat, 18 derajat tuh anget di sini ya. Itu enak buat sepedahan keliling kota, bisa lebih murah dan bisa lebih bebas kalian jalan kemana-mana. Oh iya, Piazza Cordusio ini juga spot yang enak banget kalau kalian penggemar tram, karena kalian bisa lihat berbagai macam jenis tram, bahkan sampai tram yang paling tua tram yang paling tua sekalipun maksudnya itu. Nah, tram paling tua itu kalau nggak salah yang sekarang beroperasi itu dibuat dari tahun 1930-an deh kalau nggak salah deh. Tapi memang sama perusahaan transportasi publiknya dirawat dengan baik dan sudah direstorasi. Kebayang tram yang usianya berarti sekarang sudah hampir 90 tahun dan masih berjalan dengan baik. Coba kita cari deh. Itu kayaknya yang itu sih enggak, yang itu masih tahun 80-an barangkali yang barusan lewat. Nah, itu dia. Tuh. Itu yang tram warna putih ini. Ini tram lama nih. Ini tram satu. Ini tram line pertama nih. Nah, ini masih berjalan dengan normal dan beroperasi setiap hari. Berarti dirawat dengan sangat baik. Di Piazza Cordusio ini kita juga bisa nemuin ada apa ya di sini ya? Oh ya, ada Uniqlo kalau kalian pengen belanja baju, ada di ujung sana. Di seberangnya itu ada Starbucks. Starbucks ini adalah Starbucks Reserve and Roastery, itu ya namanya ya, bener ya. Dan ini Starbucks pertama di kota Milan. Kalau dulu hampir 10 tahun yang lalu saya sampai sini, orang selalu tanya nyari Starbucks di mana ya di Milan. Saya selalu bilang nggak ada, orang Italia nggak suka Starbucks. Ternyata sekarang kita punya Starbucks yang paling besar. Ini di dalamnya ada mesin giling kopinya, ada berbagai macam jenis kopi. Oh iya, kalian juga bisa nemuin nih kopi dari Sumatera. Kayaknya saya pernah bikin video tentang ini deh, tentang Starbucks Roastery ini deh. Nanti ntar saya link ya di atas sudut atas kanan layar sama di kolom deskripsi. Oke, banyak gedung-gedung tua. Kalau kalian suka sama arsitektur klasik,
Aduh, di sini udah bagus banget deh. Ini gedung ini baru habis selesai direnovasi. Bahkan Starbucks tadi itu adalah bekas kantor pusat perusahaan Pos Italia yang direstorasi dan direnovasi dan dipakai buat Starbucks. Kita balik lagi, masih menyusuri Via Dante. Via itu jalan sebenarnya, jadi ini jalan Dante Street. Tuh di ujung, di belakang udah mulai kelihatan bangunan yang sangat megah sekali. Itu ikonnya kota Milan, Katedral Duomo. Nah, sebelum sampai ke Katedral Duomo, ini kita mampir sebentar deh. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ada gedung yang dari ada bata-bata merahnya. Nah, ini adalah Piazza Mercanti. Piazza Mercanti ini dulunya pada abad pertengahan itu adalah alun-alun pusat kota Milan. Sekarang jadi situs sejarah. Jadi udah tidak difungsikan lagi sebagai alun-alun, tapi ini tempat yang enak buat duduk, istirahat sebentar, apalagi kalau lagi musim panas, adem di dalamnya. Sampai akhir abad ke-19 kalau nggak salah, ada acara namanya Obei. Obei itu pasar malam dan pameran besar yang penting banget buat kota Milan. Jadi udah lama, sudah ratusan tahun acara itu berlangsung. Dulunya dilaksanakan di area ini. Jadi memang pusat aktivitas, ruang serbagunanya zaman abad pertengahan nih di sini nih. Nah, di Piazza Mercanti ini juga ada satu batu yang terkenal sebagai namanya adalah batu skandal. Jadi batu untuk mendisplay orang-orang yang bangkrut. Kalau nggak salah, nah itu dia tuh. Nah, batu ini ada di Piazza Mercanti, berfungsi sebagai tempat hukuman. Tapi bukan hukuman kayak guillotine gitu kali ya. Ini kayak lebih hukuman publik. Jadi buat para debitur, pada pengusaha zaman dulu, kalau bangkrut, mereka akan dipajang di area monumen batu itu tadi. Disuruh berdiri sebagai nunjukin rasa malu. Jadi ini kayak semacam pengingat lah bagaimana praktek pengadilan dan praktek sosial yang berkembang pada waktu itu. Nih di sini nih mereka disuruh berdiri nih kalau misalnya mereka bangkrut atau mereka melakukan penipuan ekonomi semua segala macam. Aduh, kalau koruptor suruh berdiri di sini, ngantri kali nggak sih? Kebayang satu potong batu ini, satu potong metal ini, kayaknya besi metal, udah umurnya berapa ratus tahun, entah berapa ribu orang yang udah berdiri di situ. Luar biasa sih bagaimana Milan dan Italia itu menjaga dan merestorasi berbagai situs sejarahnya. Walaupun di belakang situ kelihatan itu nembus ke belakang langsung ke McDonald's sebenarnya. Laper puasa-puasa ngomonginnya McDonald, Five Guys. Aduh. Ya udah dikit lagi. Nanti ini kayaknya sih rencananya kalau kekejar kita upload menjelang buka puasa aja kali ya. Oh ya, di sepanjang
jalan di berbagai titik di kota Milan, kita selalu bisa melihat kayak apa ya, kalau di sini bilangnya kayak obelisk, bukan obelisk sih, kayak totem, kayak papan informasi. Jadi apapun yang menarik dan punya nilai sejarah itu kita selalu bisa baca. Umumnya dalam dua bahasa, bahasa Italia dan bahasa Inggris di bagian bawahnya. Tuh, Duomonya udah kelihatan, langitnya bagus banget, biru dengan sedikit awan-awan putih. Kita jalan lagi, lanjut. Ini bagus banget, mantul di genangan air di bawah. Area turis dan pusat kegiatan seperti ini memang banyak dijaga sama pihak berwenang, ada dari militer, ada dari kepolisian. Tapi tetap kalian harus berhati-hati ya kalau ada di area keramaian di kota Milan, karena yang namanya copet tetap ada juga dimanapun juga. Jadi kalau bisa jangan kayak orang yang depan nih, jangan taruh tas backpack di belakang. Apalagi kalau isinya ada dokumen, ada uang, atau ada ponsel, hindarin deh. Jadi mendingan selalu bawa tas yang bisa diputar ke depan dada atau ke depan perut. Jadi bisa dikepit terus sama tangan, bisa kejaga terus. Selalu hati-hati ya kalau lagi jalan-jalan dimanapun juga, nggak cuma di Milan, nggak cuma di Italia, dimanapun juga. Ya, kita nyebrang. Ini sebenarnya sih saya videoinnya sudah beberapa saat sebelumnya dan masih ada pohon pisang sama pohon palem, tapi sekarang lagi dibongkar, nggak tahu mau diganti atau nggak tahu mau dirawat untuk selanjutnya. Nah, ini dia Duomo Milan. Duomo Milan tuh bagian sejarah yang sangat menarik dan ikonnya kota Milan. Sedikit sejarah, Duomo Milan, Duomo Katedral itu dibangun dari tahun 1386. Wah, dan yang lebih menakjubkannya lagi, bangunan Duomo Katedral ini baru benar-benar dinyatakan selesai itu tahun 1965. Berarti pembangunannya itu berjalan selama hampir 600 tahun. Dan fakta menariknya adalah Duomo Katedral ini menyandang gelar sebagai patung terbanyak di gedung manapun di dunia. Ada lebih dari 3.400 patung yang menghiasi eksterior dan interiornya, termasuk patung gargoyle, ada patung Santo Suci, dan bahkan beberapa tokoh sejarah. Primadonanya adalah Madonnina, patung emas perawan Maria yang berada di puncak tertinggi menara di Duomo Katedral di Milan. Oke, sekian dulu ngabuburitnya sore ini. Sampai ketemu lagi di ngabuburit berikutnya. Jangan lupa videonya dikasih like dan subscribe di sini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.